Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti pembelajaran saya. Yang mohon maaf, saya pada hari ini tidak bisa melakukan Zoom disebabkan oleh banyaknya kegiatan dan yang tidak bisa saya tinggalkan. Topik kita pada hari ini adalah tentang reflektif, critical reflektif terhadap kasus yang telah dan sedang terjadi atau reflecting in and on action. Seperti yang sudah saya sampaikan, sub pokok pembahasan ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu tentang reflektif, critical reflektif, reflektif terhadap kasus yang telah dan akan atau sedang terjadi. Ya, semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti sampai akhir dan bisa memahami walaupun kita tidak tatap muka. Insya Allah ibu-ibu semuanya sudah belajar tentang reflektif. Ya, harapannya sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan reflektif ya. Kenapa sih dalam komunikasi efektif, pelajaran komunikasi efektif dalam praktek kebidanan itu membahas tentang reflection? Nah, apa sih itu refleksi? Nah, kalau refleksi itu adalah teknik, ya kalau kita katakan teknik yang digunakan konselor ini bisa dikatakan bidan, bisa dikatakan juga BK, ya. Kita lebih ke arah ke bidan karena kita adalah seorang bidan. Konselornya adalah bidan kalau kita katakan ya. Menanggapi bagaimana pembicaraan ataupun yang disampaikan oleh konseli. Konseli ini kita katakan adalah pasien atau klien kita dengan memantulkan kembali kepada konseli atau memantulkan apa yang disampaikan oleh konseli atau yang disampaikan oleh klien kita ungkapkan kembali ya perasaan apa yang menjadi masalah klien kita, apa yang jadi pemikirannya, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi pengalamannya dari pasien kita itu kita lakukan pernyataan-pernyataan dari konseling tersebut, kita rangkum, maka kita simpulkan apa yang menjadi masalah ataupun apa yang menjadi kendala yang dirasakan oleh pasien kita. Ataupun juga dikatakan reflektif itu usaha dalam menciptakan hubungan baik antara komunikator terhadap komunikan. Komunikator ini bisa kita katakan adalah bidan. Sedangkan komunikan itu adalah konseli tadi ataupun klien kita atau pasien kita. Untuk menggali dan memberikan kesempatan kepada komunikan untuk mengeksplor dirinya ataupun menceritakan masalahnya. Apa yang menjadi masalahnya? Jadi harapannya dengan kita belajar reflektif, kita mengetahui bagaimana kita bisa menggali informasi yang kita butuhkan dalam menegakkan suatu masalah. Nah, apa sih yang menjadi masalah pada klien kita? Dengan kita melakukan reflektif ini kita memahami apa yang menjadi masalah-masalah pada pasien kita. Reflektif juga kita bisa katakan merupakan suatu proses bagaimana kita mengamati suatu peristiwa dari masa lalu ataupun pengalaman-pengalaman yang kita lakukan atau pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Baik mungkin Ibu dulu kan sudah pernah belajar D3 kebidanan ya. Insya Allah pembelajaran yang di D3 kebidanan akan dibawa nanti pada saat kita belajar untuk menambah ilmu kita ya, ilmu-ilmu terdahulu itu kita ambil yang mana bisa kita aplikasikan pada sekarang ini ya. Nah, memiliki efektif yang masa kini, menganalisa keseluruhan dari kesan yang dihadirkan dari peristiwa masa lalu dan yang sekarang. Jadi apa yang kita rasakan terdahulu ataupun apa pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu, kita reflektifkan, kita lakukan. Nah, jadi ilmu yang kita dapatkan di sekolah dan pada saat ataupun di kampus, pada saat kita pembelajaran baik itu teori ataupun praktek, setelah itu kita turun di lahan, kita mengaplikasikan. Pada saat kita mengaplikasikan itu adalah merupakan suatu reflektif.
Bahwa seorang reflektif ini juga bisa dikatakan bahwa seorang pemikir kritis. Jadi kalau kita mengatakan reflektif, berarti seseorang itu sudah melakukan bagaimana dia berpikir secara kritis. Tidak menggunakan suatu asumsi, oh ini bagaimana ya, oh saya menurut saya ini. Tapi ada dasar kita melakukan, oh eh, pasien ini membutuhkan asuhan yang ini dia. Oh, pasien ini datang dengan anemi. Kita mengatakan dia itu anemi tanpa bukan hanya sekedar asumsi, akan tetapi kita sudah melakukan pendataan, kita sudah melakukan pemeriksaan. Nah, itu dengan reflektif. Kenapa kok kita bisa berpikir seperti itu? Yaitu kita sudah mendapatkan pembelajaran di kelas, kita sudah mendapatkan pembelajaran di laboratorium, sehingga kita mampu untuk mengambil keputusan dan akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan bagaimana kita melakukan analisa dari disiplin ilmu yang kita sudah pelajari. Reflektif juga bisa dikatakan ini ada menurut Kas Bolah dalam penelitiannya di tindakan kelas tahun 1999. Dia mengatakan reflektif merupakan kegiatan bagaimana cara kita menganalisa, mensintesis, meninterpretasi dan menjelaskan ya eksplanasi terhadap suatu informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Jadi kalau kita katakan reflektif itu kita bagaimana menganalisa suatu kejadian ataupun suatu informasi, kita melakukan bagaimana kita melakukan analisa dari informasi tersebut untuk menjadi suatu data yang bermanfaat. Nah, setiap informasi yang didapatkan, kita melakukan pengkajian ya dengan kita menggali semua informasi yang kita butuhkan dan dipahami dan diuraikan serta dicari kaitannya antara satu dengan yang lain dan dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi bagaimana kita, apa yang kita sudah dapatkan informasi dari pasien. Oh, pasien mengeluh, saya lemah, letih, lesu. Lunglai kok pada saat ini saya pusing, nggak selera makan, terus pandangan saya kabur. Itu informasi-informasi yang kita dapatkan dari pasien. Nah, kita dapat informasi itu, kita kumpulkan data tersebut. Apakah dengan informasi yang kita dapatkan itu kita sudah bisa menegakkan diagnosa? Belum. Maka kita harus melakukan lebih dalam lagi, menganalisa lagi, mengkaji lebih dalam lagi, memahami apa yang kita butuhkan untuk bisa menegakkan suatu diagnosa. Apa sih masalah dari pasien yang yang datang ke kita ini? Klien ini membutuhkan apa sih? Nah, dugaan kita adalah anemi, kemungkinan dia mengalami anemi. Tapi kita untuk menegakkan, benar nggak ini si ibu mengalami anemi, maka kita melakukan setelah dapat informasinya apa yang dikeluhkannya, kita melakukan pemeriksaan fisik, baru kita melakukan pemeriksaan laboratorium, barulah kita bisa menegakkan apa sih yang menjadi masalah pasien tersebut. Reflektif dapat dijelaskan sebagai bagian penting untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses dan hasil perubahan, ya. Bagaimana kita merubah ataupun yang terjadi baik akibat adanya tindakan yang dilakukan. Jadi kalau kita katakan reflektif itu ada suatu kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat penting untuk kita. Kita bisa melakukan pengkajian bagaimana kita menganalisa suatu kejadian atau menganalisa suatu informasi yang kita butuhkan dari pasien kita untuk menyelesaikan masalahnya. Ada 3 teknik dalam kita melakukan reflektif, ya. Yang pertama, reflektif perasaan. Yang kedua, reflektif pikiran, dan yang ketiga adalah reflektif pengalaman. Reflektif perasaan itu merupakan salah satu teknik bagaimana cara mereflektif. Jadi kalau kita katakan reflektif perasaan itu dia berkaitan dengan komponen afektif, ya, berkaitan dengan komponen afektif atau perasaan konseli. Jadi konseli ini ataupun klien menginformasikan apa yang menjadi perasaan ataupun menjadi kendala ataupun apa yang dirasakan itu diungkapkan kepada bidan ataupun konselor, dan konselor ataupun bidan ini dia melakukan pemantulan ataupun melakukan pengamatan, dia mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh klien kita
itu baik secara verbal maupun non-verbal. Itu bisa dilakukan dengan parafase ataupun dengan restatement, atau kita mengulang ya, kita ulang lagi apa yang disampaikannya, terus kita ataupun kita memparafase apa yang dia sampaikan atau informasi yang dia katakan tadi. Ini ya, seperti contohnya ini. Konseli mengatakan saya sungguh-sungguh jengkel dengan cara seperti itu. Nah, itu yang diungkapkan oleh klien kita, semisal. Dan kita sebagai konselor yang tadi saya katakan dia bisa kita lakukan restatement ataupun dengan parafase, yang kita lakukan adalah saudara sangat dongkol atau saudara sangat marah ketika mengalami perlakuan yang demikian. Itu parafase. Salah satu contoh kita apa yang dia ungkapkan kita lakukan parafase, ataupun kita bisa mengulang kembali. Kalau mengulang itu kan berarti kita apakah Anda sungguh-sungguh jengkel dengan cara seperti itu? Itu adalah restart. Jadi kita mengulang kembali. Tapi kalau biasanya kita lebih mudah ke arah parafase. Bagaimana kita memparafasenya? Seperti saudara sangat dongkol atau saudara sangat marah ketika mengalami perlakuan yang demikian. Yang tadi kita bicarakan adalah reflektif perasaan. Sedangkan yang kedua adalah reflektif pikiran. Bagaimana kita mereflektif ataupun berkaitan dengan pengalaman atau komponen reflektif dalam peran konseli, ya. Jadi pemikirannya ataupun gagasan-gagasannya. Ya, kalau kita katakan reflektif pikiran itu yang berkaitan dengan pengalamannya. Bagaimana reflektifnya perasaan dari konseli itu, bagaimana pasien mengungkapkan apa yang menjadi pengalamannya. Salah satu contohnya ya, kalau kita katakan bagaimana pengalaman ibu, mungkin ini kelahiran yang kehamilan yang kedua. Jadi dia mengungkapkan pengalaman-pengalaman, waktu kemarin waktu hamil anak pertama tidak seperti ini Bu, ini kok kenapa ya kehamilan anak kedua kok bisa begini ya. Itu dia mengungkapkan pengalamannya. Saya ada ide-ide yang dia sampaikan. Jadi kalau kita katakan refleksi pemikiran itu berarti ada ide ataupun pemikiran gagasan yang ia sampaikan. Itu harus kita bisa menggait ataupun menggali informasi tersebut. Pemantulan atau yang dilakukan dengan bentuk sama tadi. Kalau yang tadi pun juga dengan bentuk parafase ataupun restart, kita bisa mengulang kata-kata dari konseli tadi. Ya, ini salah satu contohnya yang bisa kita lihat, bisa di kalau konseli ataupun pasien kita mengatakan saya berharap akan memperoleh sekedar uang dengan bekerja di toko sebagai pelayan. Konselor ini bisa kita lakukan salah satu contohnya restatement ini ya. Saudara mengharapkan mendapat sekedar uang dengan bekerja di toko sebagai pelayan. Itu kan berarti kita merasa mengulang kembali. Ya, walaupun tidak sama secara utuh, akan tetapi hampir sama gitu. Sedangkan kalau parafase dia lebih ke arah saudara ingin memperoleh kesempatan membantu di toko dan dengan demikian mendapat penghasilan. Itu jadi ada perbedaan di sana. Ada gagasan, maksudnya ada ungkapan yang dilakukan oleh pasien kita dan kita melakukan parafase, kita melakukan restart untuk menggali ataupun mengulang kembali atau menyampaikan kembali ide ataupun gagasan dari konseli ataupun pasien kita. Yang ketiga adalah reflektif pengalaman. Yang pertama tadi perasaan, habis itu pemikiran, yang ketiga adalah pengalaman. Bagaimana reflektif pengalaman itu sendiri? Ini diharapkan dari keterampilan konselor. Disinilah kita dituntut untuk lebih profesional, ya. Keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan pengalaman-pengalaman dari klien kita atau konseli sebagai hasil pengamatan perilaku, baik itu verbal maupun non-verbal. Ya, verbal itu dengan berbicara, non-verbal itu dengan tingkah laku. Ya, kita bisa menilainya.
itu harus kita mau mahir atau kita memahami bagaimana kita menggali. Kita sebagai seorang bidan, bidan itu adalah konselor, ya. Kita harus mampu mengamati, memahami, menganalisa dan merefleksikan dari pengalaman-pengalaman dari pasien kita. Yang kedua, gimana kita merefleksikannya tadi? Ya, bagaimana kita merefleksikan dengan adanya acuan, ada pedoman, ada acuan. Dalam kita melakukan asuhan, kita mempunyai standar, ya, punya standar dalam pelayanan kebidanan yang sudah diatur oleh organisasi maupun dalam ya pemerintah ataupun undang-undang. Di sana sudah ada. Ini untuk apa? Untuk menggali ataupun menjadikan profesi kita menjadi profesi yang profesional dalam kita melakukan tindakan secara praktek profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.